Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igede Tubagus Wirnata, NIM F1B 019 065. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan modul 1, yaitu tentang pengetahuan dasar pemrograman. Modul 1, pengetahuan dasar pemrograman. Tujuan yang pertama yaitu mahasiswa mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer. Yang kedua, mahasiswa memahami struktur bahasa C atau C++. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program. Dan yang terakhir, mahasiswa bisa memasukkan dan mengambil data dari program. Selanjutnya dasar teori. Yang pertama, struktur bahasa C atau C++. Struktur bahasa C++ terdiri atas komentar, preprosesor direktif, fungsi utama maupun tambahan, definisi fungsi, dan deklarasi. Berikut ini sintaks program beserta penjelasan masing-masing struktur yang ada dalam C++. Contohnya seperti ini, contoh komentar satu baris. Yang pertama, komentar. Bagian ini berisi mengenai keterangan pada program kita. Tidak akan dieksekusi dan tidak akan ditampilkan ketika program dijalankan. Tapi cukup penting, karena komentar akan mempermudah orang lain yang ingin mempelajari program yang kita melalui keterangan yang ada, dan juga sangat membantu kita mengingat ketika kita membuat program dengan statement yang panjang dan terdiri dari banyak fungsi. Komentar ditulis dengan dua cara, yaitu yang pertama dimulai dengan tanda 2 garis miring untuk komentar satu baris, sedangkan yang kedua diapit dengan tanda garis miring bintang garis miring untuk komentar multi baris. Selanjutnya yang kedua, preprosesor direktif atau pengarah compiler. Preprosesor direktif ditandai dengan simbol pagar, bertugas untuk mengarahkan preprosesor yang akan digunakan untuk membaca file header atau bisa dikatakan sebagai pengatur proses kompilasi. Contoh preprosesor direktif yaitu include, define, if, else, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, fungsi utama, main, dan tambahan, function, dan prosedur. Yang pertama, fungsi utama. Dapat dilihat seperti ini, di atasnya ada in main, menandakan dia fungsi utama, atau yang paling pertama dieksekusi. Fungsi utama adalah bagian yang pertama kali akan dieksekusi. Walaupun sebelum bagian dari fungsi utama ini ada fungsi tambahan, sehingga fungsi utama pasti ada di dalam program C++. Fungsi utama ini tersusun atas kata main, lalu diikuti dengan tanda kurung. Lalu diikuti lagi dengan definisi fungsi, bagian dalam tanda kurung kurawal, yang berisi deklarasi dan perintah-perintah yang akan dieksekusi dalam program tersebut. Selanjutnya fungsi tambahan. Fungsi tambahan ini adalah fungsi yang mendukung dan merupakan pemecahan dari fungsi utama, terdiri atas function dan prosedur. Function merupakan fungsi dengan nilai balik, sedangkan prosedur adalah fungsi tanpa nilai balik. Untuk fungsi tambahan nanti akan kita kupas lebih lebar lagi. Selanjutnya definisi fungsi. Definisi fungsi adalah bagian yang menyertai fungsi, di dalamnya berisi sintaks-sintaks yang nantinya akan dieksekusi apabila fungsi tersebut dipanggil. Bagian definisi ini selalu diawali dengan tanda kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurawal tutup. Di dalam definisi fungsi ini terdapat beberapa statement. Statement harus diakhiri dengan tanda titik koma. Tanda ini berfungsi untuk memberikan tanda bahwa satu statement sudah selesai dan akan terjadi error jika tidak ditutupi dengan tanda titik koma. Selanjutnya, bagian deklarasi. Bisa dikatakan sebagai statement tempat pengenalan variabel, konstanta, fungsi, array, dan lainnya. Pada contoh di atas, diperkenalkan tentang tipe data apa yang digunakan variabel nama dalam prosedur tersebut. Kemudian ketahui pula nilai dari variabel nama adalah fasesa. Yang kedua, tipe data.
Setiap data memiliki tipe data. Apakah merupakan angka bulat, angka pecahan, atau berupa karakter, dan sebagainya. Jadi, tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Dalam bidang informatika, tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program, sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Ketepatan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama memori komputer. Salah satu tugas penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Ada banyak tipe data yang tersedia, tergantung jenis bahasa pemrograman yang dipakai. Secara garis besar, tipe data dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu tipe data dasar atau primitif data tipe, tipe data bentukan atau komposit data tipe, dan tipe data abstrak atau abstrak data tipe. Selanjutnya, tipe dasar. Tipe data dasar atau tipe data sederhana atau biasa juga disebut dengan tipe data primitif adalah tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Isi dari tipe data sederhana ini adalah data-data tunggal. Tipe data dasar sudah disediakan oleh program sehingga programmer bisa langsung memakai. Yang pertama, integer atau bilangan bulat. Yang dimaksud bilangan bulat adalah min 1, min 2, min 3, 0, 1, 2, 3, 4, dan lain-lain yang bukan merupakan bilangan pecahan. Selanjutnya yang kedua, float atau double atau bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang mengandung pecahan desimal, contoh 3,45 dan 6,233. Yang ketiga, char karakter. Karakter adalah semua huruf yang ada di dalam alfabet, tanda baca yang maupun karakter spesial. Karakter ditulis di antara 2 tanda petik tunggal, contoh A. Yang keempat, boolean logika. Boolean adalah tipe data logika yang terdiri dari 2 pernyataan benar atau salah. Pernyataan benar biasanya ditulis true atau angka 1, sedangkan pernyataan salah ditulis dengan false atau angka 0. Sedangkan operasi aritmatika yang umum digunakan adalah OR, NOT, AND, dan XOR. Yang kedua, tipe data bentukan. Tipe data bentukan atau tipe data komposit adalah tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Yang masuk dalam tipe data bentukan adalah array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Tujuan dibuatnya tipe data bentukan adalah yang pertama, mempermudah proses pemrograman. Yang kedua, mempermudah dalam penambahan variabel. Yang ketiga, mempermudah pengelompokan data sehingga lebih teratur. Selanjutnya yang ketiga, tipe data abstrak atau abstrak data tipe. Tipe data abstrak atau yang dikenal sebagai abstrak data tipe adalah model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkannya dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan. Tipe data abstrak adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh pemrogram untuk suatu keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Contoh tipe data abstrak adalah stack, queue, list, tree, graph, dan lain-lain. Harus dibedakan antara pengertian struktur data dan tipe data abstrak. Struktur data hanya memperlihatkan bagaimana data-data diorganisir.
Sedangkan tipe data abstrak mengemas struktur data tertentu sekaligus dengan operasi-operasi yang dapat dilakukan pada struktur data tersebut. Dengan demikian, definisi umum tentang tipe data abstrak dapat dipahami bahwa tipe data abstrak adalah struktur data yang mengandung operasi-operasi atau aturan tertentu. Selanjutnya, operator. Bahasa C++ menyediakan beberapa operator untuk memanipulasi data. Secara umum, terdapat 3 jenis operator, yaitu unary, binary, dan ternary. Istilah tersebut mencerminkan jumlah operator-operator yang dibutuhkan. Operator unary hanya memerlukan satu operand. Misalnya, mempertimbangkan ekspresi berikut, min 5. Dalam contoh di atas, perlu dipahami bahwa mewakili angka 5 bernilai negatif. Konstanta 5 adalah diawali dengan tanda minus. Tanda minus bila digunakan dengan cara seperti ini yang disebut dengan penyangkalan operator karena hanya memerlukan satu operand. Hal tersebut merupakan operator unary. Operator binary bekerja dengan 2 operand. Tugas operator ini biasanya terdapat pada operasi aritmatik yang hal tersebut sudah sangat umum dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya tabel operator. Bintang biasa diartikan dengan perkalian, tipenya binary, contohnya tax, cost, rate. Selanjutnya garis miring, artinya pembagian, tipenya binary, contohnya straight price, original. Selanjutnya persen, artinya modulus, tipe binary. Selanjutnya operator plus, artinya penjumlahan, tipe binary. Selanjutnya operator pengurangan, artinya pengurangan, tipe binary. Operator ternary adalah operator yang melibatkan 3 buah operand. Yang tergolong operator ini adalah kondisi dengan simbol tanda tanya. Selanjutnya operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk perhitungan aritmatika. Daftar operator aritmatika dapat dilihat pada tabel berikut. Operator minus, prioritas 1, keterangan unary minus, contoh min 1. Operator plus, prioritas min 1, keterangan unary plus, contoh plus 1. Operator bintang, prioritas 2, keterangan perkalian, contoh 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya operator garis miring, prioritas 2, keterangan pembagian, contohnya 7 bagi 2 kurang lebih 3. Selanjutnya persen, prioritas 2, sisa adalah keterangan sisa pembagian, contohnya 7% 2 sama dengan 1. Operator plus, prioritas 3, keterangan penjumlahan, contohnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya operator minus, prioritas 3, keterangan pengurangan, contohnya 3 kurang 1 sama dengan 2. Catatan yang pertama, prioritas dalam operator menentukan urutan pengerjaan dalam satu ekspresi. Contoh pada ekspresi seperti 2 tambah 3 kali 4,3 kali 4 akan dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, hasil ekspresi ditentukan oleh tipe operand. Yang ketiga, C dan C++ tidak mendukung operator untuk menangani berpangkatan. C dan C++ menyediakan fungsi bernama POW. Prototipe fungsi ini ada pada berkas header match A. Yang keempat, pada GNU atau Linux, jika Anda menggunakan GCC untuk mengkompilasi program C,
yang melibatkan fungsi matematika, Anda perlu menambahkan opsi berupa min ILM, huruf L kecil, dan M kecil. Berkat Hiller Matza menyediakan prototipe sejumlah fungsi yang terkait dengan operasi aritmatika. Selanjutnya beberapa fungsi untuk operator aritmatika. Fungsi square X memberikan nilai balik berupa akar X, nilai balik bertipe double, dan argumen juga bertipe double. Selanjutnya O X, Y nilai balik memberikan nilai balik berupa XY, nilai balik bertipe double, dan argumen juga bertipe double. Selanjutnya fungsi tan X untuk menghitung nilai besar sudut tangen X, argumen X dalam satuan radians, nilai balik bertipe double, dan argumen juga bertipe double. Selanjutnya sin X untuk menghitung nilai besar sudut sinus X, argumen X dalam satuan radians, nilai balik bertipe double, dan argumen juga bertipe double. Selanjutnya cos X untuk menghitung nilai besar sudut cosinus X, argumen X dalam satuan radians, nilai balik bertipe double, dan argumen juga bertipe double. Selanjutnya log X untuk menghitung nilai log X, nilai balik bertipe double, dan argumen juga bertipe double. Selanjutnya log 10X untuk menghitung nilai log 10X, nilai balik bertipe double, dan argumen juga bertipe double. Selanjutnya cap X untuk menghitung nilai absolut X, nilai balik bertipe in, dan argumen juga bertipe in. Selanjutnya fab X untuk menghitung nilai absolut X, nilai balik bertipe double, dan argumen juga bertipe double. Selanjutnya operator penugasan. Operator penugasan atau assignment operator adalah operator untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Operator ini sebenarnya sudah sering kita pakai sepanjang tutorial bahasa C di dunia Telkom. Dalam bahasa C, operator assignment menggunakan tanda sama dengan. Pembacaan operasi assignment dilakukan dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan seperti yang biasa kita pahami dalam matematika. Kode berikut A sama dengan 500, berarti memasukkan nilai 500 ke dalam variabel A. Adapun operator assignment gabungan adalah cara penulisan singkat operator assignment yang digabung dengan operator lain. Dalam bahasa C dan juga bahasa turunan C seperti C++, PHP, JavaScript, atau Java, operator assignment gabungan ini terdiri dari operator assignment dengan operator lain seperti operator aritmatika dan bitwise. Sebagai contoh, operasi A sama dengan A tambah 1 bisa disingkat dan digabung menjadi A plus sama dengan 1. Contoh lain operasi B lebih besar sama dengan 1 adalah penulisan singkat dari B sama dengan B lebih besar 1. Tidak ada pengaruh apa-apa dari penulisan singkat seperti ini. Kita boleh memilih penulisan yang panjang A sama dengan A plus 1 atau disingkat menjadi A plus sama dengan 1. Di bawah ini semua operator assignment dalam bahasa C. Operator assignment dalam bahasa C contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya operator penurunan dan penaikan. Operator penurunan dan penaikan kedua operator ini digunakan pada operan bertipe bilangan bulat. Operator penaikan digunakan untuk menaikkan nilai variabel sebesar 1, sedangkan operator penurunan dipakai untuk menurunkan nilai variabel sebesar 1. Contohnya operator penurunan dan penaikan seperti pada tabel ini. Oke, yang pertama penaikan di belakang.
Efek peletakan tanda plus di belakang variabel ditunjukkan pada program berikut. Seperti pada program ini, hasil R sama dengan 11, S sama dengan 20. Pada contoh di atas, S diisi dengan penjumlahan nilai 10 dan R. Dengan demikian, S akan bernilai 20. Setelah S diisi dengan 20, nilai R baru dinaikkan karena operator plus ditulis di belakang R. Disebut postincrement, yang artinya dinaikkan di belakang setelah penjumlahan antara R dan 10 dilaksanakan. Selanjutnya yang kedua, penaikan di depan. Efek peletakan tanpa plus di depan variabel ditunjukkan pada program berikut ini. Seperti pada program ini, hasilnya R sama dengan 11, S sama dengan 21. Pada contoh ini, nilai R mula-mula dinaikkan terlebih dahulu karena operator plus ditempatkan di depan R. Disebut pre-increment. Kemudian nilainya dijumlahkan dengan 10 dan diberikan ke S. Dengan demikian, S bernilai 21 dan R sama dengan 11. Selanjutnya, operator bitwise. Operator bitwise digunakan untuk manipulasi bit-bit dari nilai data yang ada di memori. Misalnya lebih kecil, pergeseran bit ke kiri, lebih besar, pergeseran bit ke kanan, dan bitwise end, tanda ini bitwise XOR, tanda garis ini tanda bitwise OR, tanda tidak terhingga bitwise NOT. Selanjutnya, operator kondisi. Operator kondisi biasa dipakai untuk mendapatkan sebuah nilai dari dua buah kemungkinan berdasarkan suatu kondisi. Format pemakaiannya seperti pada contoh ini, ungkapan 1, ungkapan 2, dan ungkapan 3. Ini contoh penggunaan operator seperti tabel ini. Selanjutnya, minim sama dengan bil kurang dari bil 2, tanda tanya bil titik 2 bil 12 titik koma akan menyebabkan minim bernilai bil kalau ungkapan bil kurang dari bil 2 bernilai benar. Untuk keadaan sebaliknya, minim akan bernilai bil 2. Selanjutnya, studi kasus atau permasalahan. Buatlah program untuk menampilkan output dari A dan B di mana A, nama dan name seluruh anggota kelompok diinput secara dinamis. Selanjutnya yang B, hasil perbandingan nilai terbesar antara 1 dan 2. Yang pertama, carilah keliling persegi panjang dengan keterangan panjang sama dengan 2 digit NIM ketua. Contohnya F1B 017 022, maka P sama dengan 22. Selanjutnya lebar sama dengan nomor kelompok. Yang kedua, X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Dengan A, increment 1 digit NIM terakhir ketua, B, decrement nomor kelompok, C, 2 digit akhir tahun angkatan praktikan. Contoh 2016, maka C sama dengan 16. Selanjutnya hasil. Yang pertama flowchart. Pertama dimulai dengan start, kemudian pemberian harga awal. Deklarasi variabel nama 1, nama n, name 1 sampai name n, panjang, lebar, dan akar X. Kemudian penginputan, masukkan nama dan name. Kemudian outputnya hasil nama dan name. Kemudian penginputan, masukkan nilai panjang dan lebar. Kemudian diolah oleh komputer perhitungan keliling persegi panjang. Selanjutnya outputnya hasil yang ini hasil luas persegi panjang. Selanjutnya penginputan nilai A, B, dan C. Selanjutnya diolah oleh komputer, A sama dengan A++, sedangkan B sama dengan B-.
Selanjutnya ada konektor A. Oke, selanjutnya yang di atas ini ada konektor A untuk menghubungkan pada konektor A sebelumnya. Oke, selanjutnya ada prosesan oleh komputer. Hasil akar dari X sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A. Selanjutnya proses input output, masukkan luas persegi panjang L, masukkan hasil X. Selanjutnya ada lambang kondisi. Jika I sama dengan X, maka outputnya print L luas sama dengan X sama besar. Selanjutnya jika I sama dengan X tidak, maka jika I lebih besar dari X, maka print L terbesar. Selanjutnya jika tidak I lebih besar sama dengan X, maka print X terbesar. Selanjutnya maka programnya akan selesai. Selanjutnya yang kedua, script program. Script programnya seperti ini, akan dijelaskan di analisa ya. Dan hasil programnya seperti ini. Selanjutnya analisa. Berdasarkan studi kasus mengenai menampilkan output dari kasus A dan B, maka dapat dianalisa beberapa permasalahan pada program tersebut sebagai berikut. Pada skrip di atas yang diawali dengan tanda pagar adalah preprocessor direktif pengarah compiler. Bukan merupakan baris kode yang dieksekusi, tetapi indikasi untuk compiler. Bertugas untuk mengarahkan preprocessor yang akan digunakan untuk membaca file header atau bisa dikatakan sebagai pengatur proses kompilasi. Skrip di atas merupakan header file program yang mendeklarasikan statement header iostream H menggunakan cin dan cout statement yang bertugas sebagai statement input atau output pada program. Pada match H berfungsi untuk menyelesaikan program yang berkaitan dengan operasi matematika dengan fungsi seperti square dan how. Selanjutnya, using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Namespace std merupakan standar namespace dari C++ yang dapat kita gunakan untuk memanggil kelas objek fungsi yang terdapat di dalam namespace tersebut. Oke, selanjutnya in main. Skrip di atas merupakan bagian dari pendeklarasian fungsi utama main. Fungsi utama merupakan bagian yang pertama kali dieksekusi. Fungsi utama ini berisi kode-kode atau statement yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Fungsi utama ini diawali dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Yang dimana di sela-sela tanda tersebut berisikan kode-kode atau statement yang akan dieksekusi dan merupakan bagian tubuh dari fungsi utama. Selanjutnya, pada skrip di atas merupakan bagian deklarasi pada program. Bagian tersebut memuat tipe-tipe data yang akan dimuat pada variabel. Tipe data merupakan jenis data yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel pada bahasa C++. Adapun pada skrip tersebut menggunakan tipe data char dan int dengan A, B, C, X, P, L, T, K, hasil A, B, C, dan D sebagai variabel pada program tersebut. Int merupakan tipe data bilangan bulat yang memiliki bit sejumlah 32. Char merupakan tipe data berupa karakter yang memiliki bit sebanyak 8. Selanjutnya, deklarasi bisa dikatakan sebagai statement tempat pengenalan variabel, konstanta, fungsi, array, dan lainnya. Skrip di atas merupakan contoh deklarasi pada program yang telah dibuat. Pada contoh di atas menggunakan tipe data char. Tipe data char di atas dalam bahasa C atau C++ digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Variabel yang
didefinisikan untuk menampung tipe data char membutuhkan 1 byte memori. 1 byte sama dengan 8 bit. Secara teknis, char ini dikodekan dari char ASCII. Selanjutnya, pada skrip di atas adalah bagian yang menjelaskan cara menampilkan nama dan NIM. Bagian ini berisi perintah input dan output yang digunakan untuk menampilkan nama dan NIM yang diinput melalui keyboard. Dengan cout digunakan untuk menampilkan output pada layar dengan operator insertion yang dapat digunakan lebih dari sekali pada kalimat yang sama. Kemudian cin .getLine digunakan agar dapat membaca spasi pada karakter data yang diinput. Dengan ketentuan kita sudah memberikan nama serta ukuran dari variabel pada perintah tersebut. Selanjutnya, pada skrip program di atas adalah bagian yang menyelesaikan operasi perhitungan volume dari kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi tertentu. Bagian ini berisi input, output, dan operasi aritmatika, yaitu perkalian yang ditentukan panjangnya merupakan 2 digit akhir dari NIM ketua kelompok, lebar dengan 2 digit akhir tahun angkatan, dan pada tinggi dengan nomor kelompok, sehingga dijelaskan sebagai berikut. K sama dengan 2 kali P tambah L menjadi perintah dalam program yang digunakan untuk mengoperasikan data dalam perkalian dengan hasil akhir menjadi volume dari kubus. Perintah tersebut menggunakan operator perkalian yang termasuk pada operator aritmatika. Selanjutnya, pada skrip program di atas adalah bagian yang menyelesaikan operasi perhitungan suatu persamaan dengan nilai A, B, dan C dengan ketentuan tertentu. Dengan nilai A merupakan increment dari 1 digit terakhir NIM ketua kelompok, B merupakan decrement dari nomor kelompok, dan C merupakan 2 digit akhir tahun angkatan. Sehingga penjelasan program tersebut sebagai berikut. A++ merupakan operasi increment sehingga variabel yang ditempatkan mengalami pertambahan nilai 1. Selanjutnya B min merupakan operasi decrement sehingga variabel yang ditempatkan akan mengalami pengurangan sebesar 1. Selanjutnya X sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A merupakan persamaan yang terdiri dari operasi aritmatika, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, akar, serta perkalian. Dengan operator penjumlahan, pembagian, perkalian, pengurangan, serta square atau akar, yang dimana persamaan tersebut terwakilkan dengan persamaan di bawah ini. X sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4AC dikurang 2A. Selanjutnya, pada skrip di atas berisi penjelasan mengenai perbandingan pada 2 buah nilai. Pada program tersebut, nilai program 1 terwakilkan dengan variabel K dan nilai program 2 terwakilkan dengan variabel X. Dengan K merupakan nilai keliling dari persegi panjang pada program sebelumnya, dan X merupakan hasil dari operasi persamaan sebelumnya. Dengan output akhir untuk menentukan nilai yang terbesar dari keduanya, sehingga dijelaskan sebagai berikut. Hasil L sama dengan K lebih besar dari X. V(2x) merupakan operasi perbandingan antara kedua nilai dengan menggunakan operator relasi lebih dari. Operasi perbandingan tersebut akan menyatakan nilai mana yang lebih besar. Return berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari function tersebut, dan return juga dapat memberikan nilai pada saat akhir dari function kepada pemanggil.
Selanjutnya, kesimpulan. Dalam membuat program, sangat penting menguasai dasar-dasar penulisan program untuk mencegah terjadinya kesalahan atau error saat menjalankan suatu program di komputer atau laptop. Yang kedua, untuk menggunakan fungsi-fungsi dalam program bahasa C atau C++, digunakan preprocessor directive include untuk menyertakan suatu file header yang berisi fungsi-fungsi yang ingin digunakan nantinya. Yang pertama, header file include yourstream adalah kegiatan yang digunakan untuk kegiatan cout dan cin. Selanjutnya, header file using namespace std memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi, class, atau file yang terdapat pada memori namespace std. Selanjutnya, header file matcha untuk proses aritmatika yang lebih kompleks seperti akar dan perpangkatan. Selanjutnya, header file konyoha untuk perintah manipulasi seperti menahan tampilan dan membersihkan layar. Selanjutnya, yang ketiga, tipe data berfungsi untuk menandakan jenis data apa yang ingin disimpan dengan menyesuaikan memori yang dapat disimpan oleh tipe data tersebut. Adapun tipe data yang sering digunakan yaitu void, char karakter, int integer, float, double, bool atau boolean, string, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir, dalam proses input dan output kata, kita hanya perlu menyesuaikan kebutuhan. Untuk bahasa C dapat digunakan printf untuk output dan scanf untuk input. Sedangkan untuk bahasa C++ menggunakan cout untuk output dan cin untuk input. Di mana output maksudnya yaitu untuk keluaran atau menampilkan data atau nilai dari sebuah variabel. Sementara input berarti akan menerima masukan dari user sebagai pengguna program. Selanjutnya saya akan mempraktekkan menjalankan program yang telah dibuat. Oke, kita running. Masukkan nama dan name yang pertama. Selanjutnya Mila Sofiana FSDP 015-090. Selanjutnya masukkan input panjang yaitu name ketua kelompok, akhir ujung name terakhir dua kelompok yaitu 2. Selanjutnya input lebar itu nomor kelompok 14 ya, dan keliling persegi panjang adalah 172. Kemudian input A itu adalah 2 digit name terakhir ketua kelompok. Kemudian yang B 14 nomor kelompok, dan selanjutnya yang C 19 itu angkatan yang sedang praktikan. Nilai X adalah min 202.502 ya. Nilai yang terbesar adalah 172. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf dan